Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid, tinggal di daerah Medan, Deni. Saya berprofesi sebagai peternak merpati pos di Kota Medan. Kenapa memelihara beternak merpati pos? Karena merpati pos ini belum banyak yang ternak ya di Kota Medan. Jadinya saya pikir peluangnya masih cukup besar. Jadinya saya coba beternak merpati pos. Mulai beternak itu mulai sekitar 2016 sampai sekarang. Saya di sini coba jelasin apa itu tentang merpati pos. Merpati pos itu adalah sejenis merpati gini ya, macam seperti ini yang bisa terbang jauh gitu. Jadi terbangnya bisa sampai ratusan kilometer sampai 1000 kilometer. Ya, jadi bisa terbang jauh dia. Kalau di Medan kan ada juga lomba Medan ya. Kita buat lomba di Medan, dia terbangnya paling jauh sampai ada yang sampai Sabang, ada yang sampai Pekanbaru gitu. Ya, nanti itu burung dilepasin pagi, sore lepas pagi sekitar jam setengah 7, nanti sekitar jam 5, jam 4 udah balik dia ke Medan burungnya. Kurang lebih begitu. Merpati pos itu intinya burung yang bisa terbang jauh gitu. Nggak semua burung bisa terbang jauh sampai ratusan kilometer. Nah, merpati pos inilah punya kemampuan untuk itu. Banyak orang beranggapan tentang merpati pos itu adalah merpati yang bisa kirim surat dari jauh gitu. Sebenarnya konsep merpati pos itu bukan kita kirim surat dia di mana. Maksudnya merpati pos itu dilepaskan di mana, nanti dia balik ke tempat semula. Kalau zaman dulu biasa zaman perang kan, semisal di batalion lomba ada kandang, merpati ini dibawa ke medan perang. Ya, jadi kalau misalnya dari tempat medan perang ada mau kirim sesuatu surat atau kabar di batalion, yaitu tinggal ditaruh aja suratnya, diselipkan di salah satu burungnya, habis itu dilepasin. Jadi merpati tadi konsepnya pulang ke kandangnya gitu loh, kalau merpati pos. Perawatan merpati pos ini sebenarnya gampang saja ya, sederhana. Sama seperti perawatan merpati pada umumnya. Ya biasa dikasih makan pagi sore dan gitu ya, kandang diusahakan bersih dan kering agar burung selalu sehat. Ya saya pikir begitu saja perawatannya, nggak ada bedanya sama merpati yang lain. Kalau soal pakan merpati pos ya, merpati pos pada umumnya makannya sama seperti makan merpati biasa. Cuman ya karena dia merpati pos ini untuk ditunjang untuk lomba, jadinya kalau bisa semakin banyak biji-bijiannya. Karena sebagai makan banyak biji-bijiannya, maka semakin baik untuk pertumbuhan otot, tulang dan segala macamnya. Biji-bijiannya bisa dipakai kacang hijau, kacang kedelai tambahannya, atau gandum, atau mungkin beras merah. Dan jangan melulu cuma jagung saja sama pur, ada tambah-tambahan yang lain biar hasilnya lebih maksimal gitu. Jadwal kasih makannya sama lah seperti merpati biasa, paling pagi sore ya. Kalau misalnya nggak sempat boleh pagi aja boleh, atau sore saja juga boleh. Saya coba cerita sedikit tentang suka duka memelihara merpati pos. Ya, awal melihara merpati pos itu kan dari 2016 sampai sekarang 2023. Banyak cerita suka dan dukanya. Ya, kalau sukanya karena di merpati pos kan burung untuk terbang jauh dan lomba gitu ya. Kalau misalnya lomba, misalnya seperti pulang Pekanbaru ke Medan atau Dumai Pekanbaru pulang, itu rasanya seneng. Tapi kalau misalnya kita lombain gitu kan, dia nggak pulang, ya itu jadi kita pusing juga. Karena kan kita mikir juga burung itu di mana, kenapa nggak pulang gitu, masalahnya apa di jalan. Ya paling begitu. Tapi yang mudah-mudahan banyak senangnya lah daripada dukanya. Karena kan banyak yang bisa pulang daripada yang nggak pulang gitu. Oke, ya ketika kita mulai memelihara merpati pos itu ada banyak pilihan ya. Bisa kita pelihara dari ukuran pikan, atau bisa jadi ukuran indukan dewasa. Kalau indukan dewasa udah tidak bisa kita lepas lagi karena dia akan balik ke tempat semula gitu ya. Tapi kalau pikan ya dia akan bisa kita pomahkan di rumah, atau bahasanya kita bisa buat dia tinggal di rumah. Ya contoh pikannya seperti ini ya, pikan merpati posnya. Nah ini umurnya sekitar 35 sampai 40 hari. Nanti dia bisa dipomahkan atau dikondisikan supaya dia bisa tinggal di rumah kita. Ya salah satunya caranya dengan dia menjemur di depan pintu kandangnya. Jadi dia pengenalan lingkungan dulu sebelum dia dilepas bebas. Ini bisa kembali di kandangnya. Nanti dari pikan ini ketika nanti dia dewasa, udah umurnya kurang lebih 7-8 bulan, ya nanti dia sudah bisa, kalau memang suka ikut lomba bisa dilombakan, atau memang hobinya suka dilepas-lepas saja boleh lepaskan. Ya kalau misalnya umur 7-8 bulan mungkin terbangnya sudah bisa di atas 100 km tuh ya. Sudah jauh gitu terbangnya. Selama keturunan burung bagus.
saran untuk pemula yang ingin memulai merpati pos, yang pertama dibuat dulu kandangnya yang sederhana saja, tidak terlalu melulu bagus-bagus sekali. Nanti setelah kandangnya udah ada ya coba dibeli merpati posnya, boleh dari saya atau mungkin dari warung burung. Tapi kalau memang pengen bagus, boleh di saya atau pemain-pemain merpati pos yang lain. Karena kalau merpati pos yang bagus gitu ya, biasanya lebih bisa terbang jauh dibanding merpati pos sembarangan gitu. Karena kan merpati pos ini kan punya kemampuan terbang jauh. Jadi kalau kemudian kita dapat yang sembarang, nanti takutnya yang terah-terah biasa atau tidak punya terah, nanti takutnya kita piara namun tidak bisa terbang jauh. Jadinya ya saran saya kalau bisa belilah kepada orang-orang yang terpercaya tentang merpati pos, agar yang dapatnya yang hasil yang baik. Buat rekan-rekan atau kawan-kawan di Medan sekitarnya atau di luar Medan juga yang ingin mengetahui tentang merpati pos, bisa hubungi saya, Rasid di Medan. Nomor WA saya 08527 19 333 42. Atau boleh juga dari masuk ke grup merpati pos di Medan, namanya Pesona Merpati Pos Medan. Nanti di sana banyak info-info tentang merpati pos dan segala macamnya. Terima kasih telah menonton video kami ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang merpati pos di Medan. Oke, salam Pos Medan, gas!